masukin, jadi jangan sebutin nama jenis sampean, nama orang-orang yang sampean mangkeli, nama sampean. Pokoknya jangan ada identitas. Bahaya nanti. Siap. Sampean mau nanya apa, monggo. Saya mau nanya, kalau misalkan saya kan sudah kerja sama majikan itu udah 10 tahun ya. Mantap Mbak. Terus? Alhamdulillah. Terus kan saya ikut dia jadi majikanku itu keduanya pendatang. Betul. Kedua bukan orang Hongkong asli. Nah, saya ngikut mereka dari istrinya masih ada sampai istrinya sudah meninggal kan. Siap. Jadi sekarang saya sama majikan laki-laki. Siap. Udah gitu, sekarang ini kan udah cukup umur sih majikanku. Nah, terus kita sudah ada pembicaraan untuk saya bilang gini, gimana kalau misalkan ya dia kan pinginnya saya jaga dia sampai tua gitu. Terus gimana kalau misalkan kamu apply untuk visa, mengajukan bukan visa, maksud saya mengajukan bahwa saya itu member familymu. Jadi kalau misalkan saya ada urgent pulang kapan-kapan itu, jadi nggak harus visaku ada kendala 6 bulan lagi saya nggak bisa keluar atau gimana kan gitu ya. Itu bisa nggak? Kenapa nggak nikah aja Mbak? Yang enggak, saya ada suami. Apply saya ada suami. Family ya. Iya, apply KTP sebagai family member gitu maksudnya. Ya, kalau setahu ilmu saya ya Mbak, hubungan KTP itu ketika family member nggak bisa Mbak, kecuali diadopsi ya, anak Indonesia ke Hongkong lahir terus diadopsi baru bisa itu. Tapi kalau berarti lahir di Hongkong gitu? Enggak, misalnya lahir di Indonesia tuh kan, terus ada majikan Hongkong ya kan, ada orang-orang Hongkong pengen punya anak, terus dia ngambil anak itu anak Indonesia misalnya, lahir di Indonesia, itu bisa family member kan. Tapi kalau sampean di runut family membernya nggak bisa. Jadi statusnya sampean tetap akan jadi ART gitu loh, asisten rumah tangga, dan nggak bisa, dan itu selesai setiap 2 kontrak sekali selesai, 2 kontrak sekali selesai. Jadi seperti itu sih sistemnya sih sebenarnya. Tapi kalau sampean mau jadi bagian dari keluarganya dia, nah ini sampean beli rumah atas nama dia terus dipasrah nonang sampean, nah itu tingkat kepercayaannya jauh lebih gede lagi gitu. Berarti harus ada deposit gitu ya, semacam seperti itu ya? Ya, jadi paling tidak ya dia beli rumah di atas namakan sampean. Iya. Ya, jadi kan sampean secara tidak langsung saya punya aset ya, memiliki hak properti. Tapi ketika sampean memiliki hak properti, mereka juga bisa menyiasatinya, ibaratnya menulis wasiat bahwa ketika saya meninggal nanti ya kan, hak atas rumah ini saya berikan anaknya, tetangganya, adiknya, pembantu, jadi nggak jadi milik sampean. Dan itu dirunut sampai sekitar 7 tahun. Baru nanti sampean bisa apply atau kan ajukan lagi gitu loh. Selama si bapak sampean tadi benar-benar mau mempermanenkan sampean. Jadi aset properti yang pertama. Kalau KTP itu aset properti, bisnis, investasi. Nah, itu bisa. Buka usaha. Nah, itu bisa. Tapi sekali lagi harus melebihi sampai 7 tahun.
baru sampai nanti bisa jadi bagian gitu loh. Kalau family member itu dirunut hubungannya kan bingung, Mbak. Oke. Gitu ceritanya. Barangkali iya. Mm-mm. Iya, soalnya kan barangkali kalau kayak majikanku kan dia tidak ada family di sini kan, mungkin ada bisa lah dari imigrasi ada keringanan karena dia tinggal sendiri kan, nggak ada keluarga, nggak ada anak gitu. Ya kalau itu ke lawyer, Mbak, jadi ke pengacara sebenarnya. Dia punya pengacara yang bisa menjadikan sampean jadi pengasuhnya dia seumur hidup sampai akhir hayat atau apa, itu kan baru itu pengacara yang bisa ngatur. Gitu ya. Soalnya iya majikanku udah saya tanya berulang kali kan, maksudnya kamu nanti kalau udah tua apa mau tinggal di panti jompo yang sudah kamu provide apa gimana, apa kamu mau dijaga oleh saya. Dia mintanya ya dijaga sama saya, nggak mau di panti jompo gitu. Jadi gini ya, ini ya, kalau saya boleh saran, ini agak ekstrim sih, Mbak. Ini agak ekstrim. Cuman aku nggak ngerti sampean bisa menerima ini apa enggak. Ini agak ekstrim saya bilang. Boleh sampean jadi pertimbangan. Jadi sampean kan sama suami sampean kan baik-baik saja tuh kan. Alhamdulillah. Nah, sampean rundingan. Ya kan? Sampean rundingan dibikin status janda gitu loh. Waduh. Nggak, makanya saya bilang ini ekstrim ya. Ekstrim. Makanya ini dasar pertimbangan karena sampean kan mau jadi membernya dia kan. Nah, jadi kalau jadi membernya dia sampean harus negosiasi gitu loh sama suami. Nah, nanti kalaupun setidaknya atau apa kan bisa bawa suami gitu loh. Jadi nanti kan bisa dibawa ke sini, di hire, ditandatanganin sama bapake, terus sampean berdua di situ kan kerja, bapake kan nggak ada masalah, digaji satu tok aja sampean, yang penting sampean sama bojonya jaga dia di situ kan bisa, karena dia sudah nggak ada keluarga lain. Jadi this is a strategy. Ini adalah strategi ya, yang penting sampean bicarakan baik-baik sama suami kalau seandainya mau pakai cara yang seperti itu. Nah, ketika sampean nanti menikah otomatis 7 tahun kan permanen tuh kan. Nah, ketika permanen pun sampean pingin hire suami sampean ya bapaknya tadi yang tanda tangan hire suami sampean kan ada di situ. Itu tricky ya. Itu tricky. Itu trik, salah satu trik. Tidak ada jadi persoalan dan masalah. Bahkan pun ketika sampean sudah menikah ya misalnya, kan sampean sudah tidak dijeng lagi sama bapak. Lah bapak itu bisa bikin ngejeng untuk suami sampean. Jadi itu butuh, saya bicara ekstrim ya, ini saya bicara ekstrim sekali lagi karena kembali lagi kan yang sampean pikirkan adalah bagaimana menjadi bagian dari keluarganya mereka. Iya, soalnya kan yang saya ini kan sama babe gitu ya, sama majikanku itu saya bilang gini, kalau mau saya stay sama kamu forever sampai kamu nanti selamanya, artinya tapi saya pun nggak mau ada kendala ya. Selama ini ya alhamdulillah saya selalu pulang anytime saya mau gitu kan, dan diizinkan sama dia gitu. Jadi buat dia nggak masalah. Tapi saya maunya kalau misalkan depends on kontrak kan otomatis kalau in case mendekati visa saya habis, tiba-tiba saya ada keperluan harus pulang ke Indonesia, otomatis kan saya nggak bisa karena batas limit visa saya membuat saya untuk tidak bisa keluar dari Hong Kong kan. Betul. Iya. Ya, saya memahami. Saya memahami apa yang menjadi keinginan sampean, saya paham banget gitu. Makanya ini yang harus sampean simpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Yang pertama, adakah lawyer yang dipercaya sama bapak sampean, pengacara yang bisa membantu bagaimana memposisikannya, itu satu. Yang kedua tadi, cara yang ekstrim seperti itu. Itu cara yang ekstrim. Makanya semuanya menurut saya itu mungkin banget. Tapi kalau di pengacara selama ini, kalau bagian dari saudara, kalau selama tidak ada aset, sampean tidak diatasnamakan sebuah aset, nggak masuk gitu. Nah, kalau ataupun surat wasiat itu akan berlaku ketika orang sudah meninggal. Jadi kan nggak bisa pakai surat wasiat karena butuhnya sampean. Nah, silahkan dikondisikan bagaimana dan seperti apa, saya siap
untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan sampean. Kita bisa diskusi. Ya selama saya longgar Oke. ada waktu ya saya angkat, tapi kalau enggak ya mohon dimaafkan, mungkin di berikutnya saya akan Iya. telepon kalau penting lagi. Jadi begitu ya. Saya maafkan. Terima kasih untuk pencerahannya. Siap, Thanks for siap. your answer. Thank you Ya, so ya. much. Siap. Oke, Ya, bye-bye. bye-bye.